Halo, aku Monzi. Dan aku sahabatmu. Batu Prisma. Pak Diggins, biar aku bawakan itu untukmu. Terima kasih Monzi. Lihat ini, kita dapat sasaran empuk. Mimpi sudah menulis puisi untuk Ruti lagi. Jadi seperti yang kita bilang, Batu Prisma. Ya, dan setiap batu prisma memiliki kekuatan sihirnya sendiri. Kita harus buat beberapa lagi. Siapa tahu kita bertemu orang lain. Baiklah, Mari kita pastikan kita punya semua yang kita butuhkan. Kita punya pokok puisi Pak Weber, 2 balon besar, dan 1 roda semen yang tepat kering. Bagus, ayo kita pergi. baiklah. Hai, Monzi. Kamu kelihatan sedih sekali. Ya, kurasa begitu. Aku tidak cukup kuat untuk membantu Pak Diggins mengangkat barang. Monzi, kamu beruntung. Aku punya rahasia kecil. Suatu malam kami berjalan-jalan dan kamu tahu. Kami melihat pelangi yang besar sekali. Batu-batu menakjubkan mulai berjatuhan dari sana. Dan batu-batu ini memiliki kekuatan magis. Salah satunya bahkan umat Topsy jadi luar biasa kuat. Gen 1. Gen 2. Gen 3. Bolehkah aku Dan pinjam 4. baterai itu sehari saja, Popsy? Kalau kamu kasih aku salah satu mobil barumu, Aku akan mengambilnya sekarang. Tunggu di sini. wah, gampang sekali. Dia percaya. Kubilang dia pasti begitu. Sementara dunia memuja kecantikan sang putri dan melempari bunga ke dekat kakinya, sang penyair tahu bahwa hati dan pikirannya lah yang menyempurnakan jiwanya. Luar biasa. Apa dia yang menulis itu sendiri? Andai saja aku bisa menulis puisi sebagus dia. Itu gampang sekali. Kamu lihat batu yang dia pakai itu. Namanya batu prisma. Pernah dengar tentang itu? Gitu. Nah, kamu bakal suka ini. Aku akan ceritakan semuanya. Suatu malam, kami sedang jalan-jalan, dan tiba-tiba kami melihat pelangi yang Terima indah kasih ini. untuk puisinya, Tuan Weber. Hore, strawberry. Apa yang terjadi? Kamu kelihatan kesal, Wibi. Aku ingin menulis puisi untuk Ruti, tapi aku tidak bisa. Batu prisma ini sama sekali tidak membantuku. Batuku sama sekali tidak membuatku kuat. Batu prisma itu sama sekali nggak membantu. Istana pasirku hancur. Kalau Tolat itu bilang ini akan melindunginya, tapi nggak ada gunanya sama sekali. Aku tidak percaya kita bisa tertipu dengan trik batu prisma ini. Aku nggak percaya mereka melakukan ini pada kita. Tenang. Aku tahu cara memberi pelajaran pada mereka berdua. Berikan semua batu prisma yang kamu punya. Semuanya sampai habis. Ambil semuanya. Kami punya banyak. Ada untuk keberanian, kecepatan, dan agar rambut jadi bagus. Bagus. Tapi aku mau yang untuk berbohong, curang, dan mencuri dari orang lain. Anak-anak, apa maksud dari semua ini? Pak Diggins memarahi ulat-ulat itu karena kejailan mereka. Kami tak akan mengulanginya. Dia menjelaskan kepada anak-anak bahwa satu-satunya cara untuk menjadi lebih kuat atau meningkatkan kemampuan adalah melalui kekuatan kerja keras. Batu prisma tidak akan berguna. Kamu lihat yang itu? Di mana? Kenapa aku terus melewatkannya? Tunggu sebentar. Di sana. Wow, mereka di mana-mana. Ada satu di sana. Mereka menerangi langit malam. Kemudian jatuh ke bumi. Menurutmu kenapa mereka begitu? Mungkin mereka bayi-bayi yang baru saja lahir. Aha. Mungkin kau benar. Mereka terlalu kecil untuk bertahan di atas sana. Ya, aku penasaran yang terjadi saat mereka mendarat.
Monzi! Bayi-bayi bintang itu sendirian. Mereka butuh bantuan. Ayo, kita harus mencari mereka. Kita akan bawa mereka pulang. Mereka bisa tinggal bersama kita sampai dewasa. Lihat, Monzi. Kau lihat mereka bersinar di dekat sungai kacang itu. Bagaimana cara kita dekati mereka? Aku tahu lokasi perahu. Hati-hati. Tetap di sebelah kanan. Monzi, daya lebih cepat. Kanan. Aku melakukannya. Skip. Tapi kita bergerak ke arah yang salah. Terus deh, Monzi. Oh, Skip. Ada batu. Hampir saja. Tunggu. Bagaimana dengan bayi-bayi bintang kita? Mungkin mereka sudah pergi semua. Skip, sebelah sini. Ke sini. Monzi, di mana kau? Di sana rupanya. Munsi, kau menemukannya. Bayi-bayi bintang menari untuk kita. Ayo. Mereka kunang-kunang Skip. Apa itu? Skip, itu bintang kita. Ayo. Nenek! Monzi, dari mana saja kau? Aku sangat mencemaskanmu. Sendirian di malam hari. Tidak baik. Kami ingin selamatkan bayi-bayi bintang itu. Semua bintang itu tampak bisa kau genggam di tanganmu. Sebenarnya mereka sangat mirip dengan matahari. Bintang terbuat dari gas-gas ringan, terutama hidrogen dan helium. Tapi bintang jatuh sebenarnya bukan bintang sama sekali. Mereka yang kita sebut meteor. Batu-batu dari luar angkasa. Mereka memanas saat terbang meluncur di langit. Mereka jadi sangat panas sampai bersinar saat terbang menembus atmosfer bumi. Kadang kita bisa lihat banyak meteor terbang melintasi langit secara bersamaan. Seperti Monzi dan Skip rehat malam ini. Ini namanya hujan meteor. Sumber pemandangan yang sangat menakjubkan. Kembang api dari luar angkasa. Luar biasa. Meteor-meteor itu keren. Meskipun begitu, Skip dan Munzi punya bintang-bintang mereka sendiri, teman-teman mereka. Dan bintang-bintang ini bahkan bisa mereka peluk. Wow, dinosaurusnya mirip sekali di Ninolatolan. Kau benar. Ekornya sama. Dan badannya juga sama. Ada apa ini? Uksi, mereka bilang kita mirip seperti itu. Benar, mirip sekali. Dinosaurus makhluk yang sangat besar dan luar biasa kuat. Begitulah rupa nenek moyang kita di zaman dahulu. Halo, kakek buyutku. Wow. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Kami dinosaurus. Hati-hati jangan ulat-ulat. Kenapa kalian menginjak bungaku? Apa kalian tak melihatnya? Kami bukan ulat, kami dinosaurus. Ya, kami dinosaurus. Doti, lihat ini. Dan dinosaurus berjalan kemanapun mereka mau. Ya, itu kami. Kami berjalan kemana kami mau. Hei, apa kau tahu siapa yang sedang kau hadapi? Dengan dua ulat yang ganas.
Sebenarnya, kau memulai pertarungan sia-sia dengan dinosaurus yang perkasa. Hei! Apa yang kalian lakukan? Bu Guru takkan senang dengan kalian. Oh tidak apa-apa, karena kami dinosaurus. Kau tahu nafsu maka mereka sangat rakus. Kami butuh banyak makanan. Kami belum mau mati. Seperti kakak buyut-buyut kita. Katakan itu ke gurumu. Minggir, dinosaurus juga memasuk. Apa? Di mana dinosaurusnya? Kami di sini. Kalian sudah melihat kami Lihat, sekarang. kami persis seperti dinosaurus di buku gambar. Kalian belum punah? Oh wow, kita benar-benar diambang penemuan besar. Ayo ke Museum Arkeologi. Tuan Diginus percaya pada lumbu tidak ini dulunya tempat tinggal dinosaurus. Makanya dia lakukan penggalian. Munzi, masih banyak yang harus digali. Tunggu kakek buyut. Kami akan selamatkanmu. Ini dia, gua yang paling dalam. Kalau kita temukan dinosaurus, kita bisa membandingkan kalian bertiga. Kalian tak akan temukan siapa-siapa. Semua dinosaurus sudah punah sejak lama sekali. Kami keturunan mereka. Kenapa tak pelajari kami saja? Ayo teman-teman. Kita hanya beberapa meter dari pertemuan bersejarah. Kenapa? Ayo. Apakah ini dia? Lupakan dia, Pupsi. Ini fosil. Dan di mana Uksi? Uksi! Jalannya terlalu sempit. Dinosaurus jauh lebih besar. Uksi! Aku di sini. Tunggu. Tolong kami. Seseorang. Tolong. Kalau itu kakek moyang kalian, kenapa kalian takut? Monster di sana. Itu bukan kakek moyang kami. Kakek kami itu ulat. Monster itu bukan kerabat kami. Sejak hari itu, Wopsi dan Pupsi tak pernah lagi bermain dinosaurus. Mereka tak mau lihat atau dengar apapun yang berhubungan dengan dinosaurus. Bagaimana ini? Tuan Dickens bilang kita harus cepat. Bunga malam tak akan menunggu kita. Monzi, ayo. Kita harus pergi sekarang. Maaf, Skip. Semoga kita tak terlambat. Kita harus bergegas. Ayo. Tuan Dickens. Tuan Dickens. Kami di sini. Oh hei, Hanya apa? kenapa kalian belum tidur? Pupsi dan Pupsi. Kami tak bisa temukan Tuan Dickens. Oh, ya, dia baru saja pergi. Apa maksudmu? Kami di sini. Dia seharusnya menunggu kita. Kita terlambat. Dan sekarang kita tak akan pernah bisa melihat bunga malam. Tunggu, kalian tak lihat apa? Naga langit. Itu bunga istimewa. Dan hanya di malam hari. Monzi, kita harus temukan Tuan Dickens. Ayo Skip. Aku ingin lihat bunga itu. Bagaimana cara hidupkan benda ini? Hah? Apa itu? Ini kami. Kami ingin tahu apakah bunga ini sesuai dengan kehebohannya. Ya, dan bantu cari Tuan Dickens. Injak remnya. Skip belokkan keretanya. Ke kanan atau kiri? Aku tidak tahu. Pilih salah satu. Tolong kami. Tolong berhenti. Ingatkan aku untuk tidak naik denganmu lagi. Jadi di mana bunga malamnya? Aku tidak tahu. Sepertinya kita salah belok di bawah tanah. Kita harus kemana? Aku akan cari tahu. Itu dia. Aku melihatnya. Bunganya sudah mulai mekar. Di sana.
Bertahanlah. Gay! Gay! Keluarkan aku. Skip. Bersiap. Ayo, kita harus tepat jika ingin melihatnya. Tunggu aku teman-teman. Apakah masih jauh? Apa kita akan sampai sebelum tengah malam? Kita pasti sampai. Terus jalan lurus. Hati-hati. Sangkut. Ambil tangannya. Ayo bola mentega. Kau harus bisa. Di mana Upsi? Halo. Upsi. Ayo. Upsi. Keluarlah. Cepatlah. Halo. Kita tak punya waktu untuk ini. Kita harus pergi. Ayo dapat ini. Kita akan ketinggalan. Ayo. Upsi. Syukurlah. Cukup. Hati-hati dengan bandananya, oke? Ada apa dengan Skip? Ayo. Apa dia main-main lagi? Aku tak bisa menemukannya. Oh, Upsi. Sudah waktunya. Kita akan terlambat gara-gara kau. Hujan? Tidak mungkin. Tunggu. Bukan. Ini bukan hujan. Ini penyiram rumput. Terus lari teman-teman. Jangan sepatuku. Aku baru saja membelinya. Aku harus pesan khusus untuk ukuran ini. Kau tahu kan kakiku bermasalah. Luar biasa. Wow. Kita berhasil. Kalian semua bisa sampai ke sini sendiri. Lihat itu. Kalian datang ke tepat waktu untuk menyaksikan keajaiban bunga malam. Unzi, Skip, Popsi, dan Popsi sepakat perjalanan menakutkan bawah tanah itu sepadan untuk bisa lihat bunga malam mekar. Mereka anak-anak yang baik kok. Walaupun kadang-kadang suka bikin ulah. Tapi kamu kan baik-baik saja. Ingat untuk menghitung mereka. Kamu bilang apa? Untuk menghitung mereka. Supaya kamu yakin jumlah mereka sudah lengkap. Hati-hati. Ekor kau bisa terbakar. Kok kamu hampir nggak pernah pakai batak di belakangmu? Sekarang ketemu lagi Saken dan Buma yang paling culun. Dahulu kalau ada Buma yang culun. Anak-anak, ini cuma roket mainan kecil. Kembali ke sini, anak-anak. Kumohon, kalian tidak mau dengar ending kisahnya? Kurasa kita sudah dapat semuanya. Yap, kita harus menghitung semua anak-anak sekarang. Coba kamu hitung, apakah ada 33? Kenapa enggak kamu saja hitung? Jujur saja, aku cuma bisa menghitung sampai 3. Dan kurasa jumlahnya lebih dari 3. Jadi bisakah kau menghitung mereka? Mungkin ada sedikit masalah. Karena aku cuma bisa menghitung sampai 1. Terus gimana kita bisa tahu kalau mereka sudah lengkap atau belum? Halo. Guys, kali lihat roket. Jadi kamu yang meluncurkan benda itu? Anak-anak sangat ketakutan sampai mereka kabur. Terus mereka udah kembali semua, kan? Popsie, kalian bisa berhitung. Berhitung. Bisa pakai. Kami sangat pintar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hai teman-teman. Kalian lagi main apa? Hai Bibi, Ame sudah menghitung serangga kecil. 1, 2, 1, 2. Ya, itu cara menghitung yang aneh. Harusnya bagaimana? Lihat aku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Wah, 14, Firman, 15, yang dia bilang itu semuanya angka. 19, 20.
21, 22, 23, Menurutmu dia 24, mengajak aja? 25, Atau semua orang 26, tahu tentang hal ini? 28, 29, 30, 31, 32. Wah, terima kasih. Wah, aku tidak tahu kalau kamu sepintar ini. Kalau kelas sekolahmu sama denganku, kamu juga bisa berhitung seperti ini. Hei, tunggu. 32. Seharusnya ada 33. Kurang 1 kumbang. Di mana kau? Kumbang. Hei, nak, kembali. Kumban, Seseorang, tolong aku. Arah sana. Cepat, aku mau jatuh. Cepat, dia tersangkut. Dan tanganku. Hampir saja. Oh, Wibi. Kalau bukan karena kamu Denver menghitungmu, kita tidak akan tahu kalau ada kumbang yang hilang. Andre, aku bisa menghitung seperti itu. Kalau mau, aku bisa ajarin kamu. Ah, kamu serius? Tentu. Satu. Wibi menepati janjinya dua, dan mengajari tiga, teman-temannya berhitung. Sekarang mereka jadi ketagihan berhitung. Kapan nih hujannya akan berhenti? Kami cuma pergi sebentar. Kami hanya ingin memastikan bibimu tidak terbawa arus badai ini. Semangatlah, anak-anak. Carilah kegiatan. Coba main catur atau semacamnya. Kita sudah main catur selama 2 minggu. Andai saja kita bisa main di luar. Ingat betapa besarnya matahari itu. Dan kuning. Dan hangatnya. Aku rindu matahari. Hei, aku tahu. Karena matahari sudah lama menghilang. Kalau begitu, kita buat matahari sendiri saja. Kenapa? Matahari ya kabur? Aku tak tahu tentang kamu, tapi kakiku sudah basah kuyup. Bayangkan saja kita sedang berjemur di pantai. Rasakan angin tropisnya, menenangkan. Hei, apa itu? Anak-anak nakal itu mencari matahari dan menyembunyikannya di balkon mereka. Tidak, itu tidak mungkin. Ayo kita selidiki. Itu matahari buatan sendiri. Aku juga ingin membuat satu. Ya sudah, ayo kita bikin satu. Jalan! Sepertinya rusak. Bunga matahari tidak berguna. Benar, aku sama sekali tidak merasa hangat. Begini saja, ayo kita lanjut rencana ini. Oke. Upsi, kembali sini. Nah, tangkap masa kalian. Matahari itu milik kami. Maaf, sekarang milik kami. Ini bagus. Ini sehangat matahari asli. Menurutku ini matahari kita. Dan kita akan mengambilnya kembali. Tidak, ini sangat terang dan hangat. Aku baru saja mulai berjemur.
tadi besar sekali. Dan kuning. Dan hangat. Dan sekarang hilang. Lihat, teman-teman. Lihat ke atas ini. Itu matahari yang asli. Sekarang ada cukup kehangatan dan cahaya untuk semua orang karena matahari yang asli telah kembali. Dan berkat usaha anak-anak, sekarang bahkan Padigins bisa merasakan sinar matahari di bawah tanah. Gentol itu terdiri dari beberapa bagian. Rangkanya, sayap tekstil, dan bahan khusus untuk pilotnya. Tuan Diggins, sayapnya dipasang di mana? Ke sini. Apa kau tidak lihat? Ya, semua orang tahu itu. Itu tidak benar. Sayap dipasang ke batang utama rangkanya. Ketika kau merakit gantolnya sendiri, Kau harus perhatikan baik-baik. Kau sok pintar. Tapi kenapa kau tidak benar-benar mendengarkan? Hopsi, kita tidak diterima di sini. Ayo pulang. Ya, ayo. Selamat siang, Tuan Diggins. Aku butuh saranmu. Kami sedang membangun gudang baru untuk persediaan makanan. Tolong bantu kami dengan cetak birunya. Kenapa semua orang minta pendapat Tuan Diggins? Apa pendapat kita tidak? Apa kita tidak cukup pintar? Aku tahu. Itu karena dia punya jenggot dan kacamata. Persis. Kau benar. Kau persis seperti Tuan Diggins. Tim satu belok kanan dan maju. Oh, Tuan Diggins. Senang bertemu di sini. Aku juga. Rencana kerja ini perlu diperbaiki. Manajemen konstruksi diserahkan kepadaku. Semut-semut berhenti. Lakukan apa yang Tuan Diggins suruh. Tim di sebelah kanan. Ke kiri. Ya, cepat. Tim di sebelah kiri. Ke kanan. Ayo cepat. Tim kedua ke kanan. Lebih ke kanan lagi. Sekarang pindahkan papan itu ke atas. Dan yang itu. Terus paku yang kuat. Naikkan lagi. Lebih tinggi. Menara. Berhenti. Sudah selesai. Ini akan runtuh. Selamatkan diri kalian. Sekarang giliranku memberi perintah. Dan aku akan jadi Tuan Diggins. Lupakan, kau sama sekali tidak mirip Tuan Diggins. Bagaimana kau bisa bilang begitu? Kita punya banyak kesamaan. Tidak. Ya, Kau tahu, aku bisa mengurus ini sendiri. Terserah kau saja, Hopsi. Dan sekarang, hari ini kita belajar tabel perkalian. 2 kali 2 sama dengan... Ma, jawaban yang salah. 2 kali 2 sama dengan 6. Bukan 5. 6, aku bilang padamu. Dan aku bilang 5. Aku bilang 6. Dan itu benar. 5 kataku. 6. 5. 6. 5. 6. Ibu. Aku lebih pintar. Aku lebih pintar. Aku takut dengan mereka. Awas kau. Kalian melakukannya dengan baik. Kerja yang bagus. Tapi kalian belum bisa terbang sekarang. Pertama kencangkan semua mur dan pastikan rangkanya kokoh. Aku akan ambil peralatanku sebentar. siapa yang akan pergi duluan? Kau mau? Tidak, aku ingin ini adil. Ayo kita home bimba. Baiklah, kerja bagus. Saatnya untuk memujinya. Aku yang pertama. Di mana peralatannya Tuan Diggins? Peralatannya baik-baik saja di tempatnya. Berhenti. Aku yang akan duluan. Teruslah bermimpi. Berhenti. Anak-anak, ada apa ini? Aku juga mau terbang. Turun sekarang. Kami seseorang. Bahaya di udara. Tuan Diggins. Dan Tuan Diggins. Nenek, apa nenek baik-baik saja? Dan satu Tuan Diggins lagi. Kami hanya ingin jadi pintar sepertimu. Kacamata dan jenggot tidak membuat Popsi dan Popsi lebih pintar. Kalau mau jadi pintar, belajarlah dengan giat dan lupakan jenggot palsu. Skip, lihat. Strawberry tumbuh di sini. Itu artinya tanahnya cocok. Hei, Tanahnya cocok untuk apa? Untuk stroberi.
Karena stroberi liar bisa tumbuh di sini. Punya kita juga pasti akan tumbuh dengan baik. Sepertinya terlalu kecil. Tidak ada buahnya. Ini namanya bibit. Kita tanam di pot supaya tidak terinjak orang. Dan sekarang setelah mereka tumbuh kuat, kita akan menanamnya. Ayo mulai. Kenapa kau menanamnya? Stroberi tumbuh dengan sendirinya. Kita ingin punya kebun stroberi yang utuh. Begitu rupanya. Kau hanya bohongan. Cak, waktu. Oh, hati-hati melangkah. Ayo pergi Popsi. Kebun stroberi. Kebun kami lebih bagus. Kebun rumput. Yang ada di kebun kalian cuma rumput dan batu. Hahaha. Popsi, bagaimana menurutmu? Apa batu bisa temu? Batu apa? Lihat kerikil ini. Kita bisa tanam dan membuat kebun batu. Monsi Denski pasti akan iri. Rencana bagus. Ini lebih keren daripada stroberi liar. Oh, lihat. Kebun mereka rapi dan bagus sekali. Kebun kita akan lebih bagus. Hei, halo tukang kebun. Boleh minta potnya. Kami akan tumbuhkan bibit kami sendiri. Tolongnya. Ambil saja. Kau mau tanam apa? Batu. Kau tahu latulat itu masih marah dengan kita. Mereka tidak bilang mau menanam apa. Jangan khawatir, tidak akan minta maaf nanti. Selesai. Kita akan menaruh semuanya di sini. Ya, ini bagus. Karena ada banyak batu, berarti tanahnya cocok. Ayo pindahkan batu-batu biasa ini ke penjara. Dan nanti kita tanam batu-batu cantik kita. Ayo rapikan tanahnya. Jadi Monsi akan iri. Apa yang terjadi? Jangan khawatir. Upsi baru saja jatuhkan batu. Dan apa yang kalian lakukan? Kami menanam batu-batu. Wupsi, kami mau minta maaf. Maaf sudah mengejek kebun rumput kalian. Tidak apa-apa. Aku mau lihat yang mereka lakukan. Kalian sedang apa yang kalian mau? Kami benar-benar ingin tahu yang kalian tanam. Kan sudah kami bilang. Bebatuan. Baiklah, Skip. Ayo pergi. Boleh aku pinjam daru itu? Tolong ya. Tidak masalah. Sebelum kalian memberitahu yang kalian tanam, aku tak akan memberikan potnya. Hei, kembalikan. Skip, kembalikan pot mereka. Nanti kita akan tahu apa yang tumbuh di dalamnya. Benar-benar kacau balau kalau menurutku. Kau tidak apa-apa? Kalian benar-benar menaruh kerikil di sana. Tentu saja, ini kerikil. Kami ingin membuat kebun batu. Dan kau hancurkan semuanya. Upsi, tapi batu tidak bisa tumbuh. Ya, kau memang tidak bisa temukan kebun batu, tapi kau bisa membuatnya dengan tanganmu sendiri. Sejauh yang kulihat, kalian sudah melakukan pekerjaan yang bagus. Jadi ini kebun batu. Bisa apa kita di sana? Kau menikmati keindahannya, kau bisa bersantai dan bermimpi. Upsi, menurutku kalian berdua tukang kebun batu yang hebat. Kami tahu. Monsi dan teman-temannya belajar apa itu taman batu. Mereka juga belajar kita bisa membuat sesuatu yang kreatif dari batu-batu biasa. Sekarang semua orang kunjungi taman batu ulet untuk bersantai atau berbagi mimpi. Ini akan membuat ini sangat senang. Skip,
Skip, kenapa kita berjalan mundur? Karena kalau kita jalan ke depan, kau tidak akan pernah lihat belakangmu. Sekarang kita bisa melihat semuanya. Aha, mungkin kita juga bisa berputar. Wow, ada apa? Aku lihat yang di belakangmu. Hah? Benda apa itu? Besar sekali. Aku tidak tahu. Seperti bola raksasa. Itu punyaku. Tapi aku melihatnya duluan. Itu punyaku. Bolaku. Mundur kau. Hah? Berhenti. 1, 2. Menurutmu benda ini apa? Menurutmu ini pesawat luar angkasa. Bola ini terlalu besar untuk dimainkan oleh satu ulat saja. Lebih baik kita main bersama. Kau benar. Akan jauh lebih seru begitu. Sebuah rintangan yang belum pernah kita temui sebelumnya menghalangi jalan kita. Dan bisa kita adalah menyingkirkannya. Wow, kita tinggi sekali. Aku masih penasaran benda apa ini. Permukaannya sangat halus dan mengkilat. Halus dan mengkilat. Kedengarannya seperti perosotan magiku. Ayo mulai. Jadi bagaimana kita bisa membawa si besar ini pulang? Halo teman-teman. Mulai operasimu ke jalan. Taruh di bawah sana. Perhatian. Posisi. Garis lurus. Jangka. Hei, siapa yang membolehkan kau meluncur di bola raksasa kita? Menurut kalian, apa yang kalian lakukan? Siapa yang bilang kalian berdua boleh main bola dengan perosotan kami? Ya. Apa maksudmu perosotan? Ini bola kami. Kami yang menemukannya duluan. Tapi kami juga menemukannya. Antat. Awas. Ayo bersihkan dan lanjutkan. Perosotannya kabur. Hupsi! Tangkap bolanya! Bola raksasa, kembali. Berhenti. Kita harus menangkapnya. Yeah! Usaha bagus! Astaga naga, semangkanya hancur. Yap, kita jadi tak perlu repot-repot memotongnya. Ya ampun. Kenapa bersedih? Di mana bola kami? Tidak ada hal buruk terjadi. Semangka cantik ini akan terasa lezat. Semangka. Nenek Amy dan kakek Stinger menjelaskan bahwa semangka itu bukan pesawat luar angkasa. Atau bola atau perosotan. Semangka itu buah yang enak, sehat, dan menyegarkan. Oh, Skip. Apa kau harus berlari secepat itu? Ini cuma kismis merah. Ini kismis langka Munzi. Pohon sungguhan. Satu-satunya semak di seluruh hutan. Aku beritahu ini harta tahun langka. Kita harus bergegas. Satu rumpun penuh kismis merah. Nom nom. Tahu dengar itu? Kalau kita terlambat buahnya bisa habis. Ayo lari lewat kolam. Ambil jalan pintas. Aku terjebak di sini. Kami tak cukup kuat untuk geser batunya. Munzi. Apa yang terjadi? Kau akan baik-baik saja. Kami akan membantumu. Ayo kita tarik bersama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Terima kasih Mulzi dan Skip. Aku bebas. Bagus. Ayo kita ambil buahnya. Oh, aku suka kismis merah. Katanya masih ada beberapa yang tersisa. Kita harus bergegas, sayang. Dini, selamat siang. Beritahu aku apa yang terjadi. Oh, Monzi Skip. Halo. Anginnya kencang sekali. Lampu-lampu kami berhamburan ke seluruh padan rumput. Kami harus memasang semuanya kembali. Lampu-lampu ini menandai jalannya. Tapi kami tak akan selesai sebelum senja. Banyak sekali lampu yang terbang terbawa angin. Ya, itu tidak bagus. Kami ingin membantu, tapi... Kami akan bantu. Ayo, ini gunanya teman.
Baiklah. Kami akan membantumu pasang lampunya. Ayo kita petik kismis merah bersama-sama. Aha, itu kalau masih ada buahnya. Terima kasih, tapi kami masih harus membersihkan di sini. Jangan tunggu kami. Kerahkan tenaga kalian. Isi gerobak ini dengan kismis merah sebelum senja. Kereta penuh dengan beri. Munzi, kita harus bergegas. Munzi. Munzi. Baiklah, Munzi. Kerahkan seluruh tenaga. Terima kasih. Sudah kodumnya. Kita terlambat. Tidak, Skip. Lihat ke sana. Tak mungkin kita bisa sampai setinggi itu. Clover. Aku akan membantu. Ferry kita. Terima kasih banyak. Ya ampun, ini dia. Gelap sekali. Aku tak bisa melihat apa-apa. Biarkan aku saja, Skip. Timmy, kau penyelamat kami. Angin menyebabkan ini lagi. Aku menyerah. Aku sangat ingin mencoba buhangga ini. Hey, Skip. Oh, anak-anak ikan. Terima kasih banyak. Kismis merah memang benar-benar makanan langka untuk Monzi dan Skip. Tapi harta sebenarnya adalah teman-teman mereka yang mau membantu. Luar biasa. Lihat, aku punya kalung baru. Bagus sekali. Sangat indah. Semua manik-maniknya berhamburan. Oh tidak. Majalah mureku jadi kusut semua. Geser ceroboh. Kau takkan pernah jadi kupu-kupu. Kupu-kupu itu anggun. Kau tak lebih dari orang gemuk dan susah bergerak. Jika kau kupu-kupu, mungkin kau tak bisa lepas landas. Cukup, hentikan makan ini. Ada apa denganmu? Tenang saja. Aku sedang ngobrol sama kupu-kupu waktu topik berat badan muncul. Ternyata kupu-kupu tak bisa terbang kalau mereka terlalu gemuk. Terus kenapa? Hello? Apa mimpi kita? Terbang di atas hutan dengan sayap kupu-kupu baru kita yang indah saat semua orang menonton. Ingat, kau mau. Dan mereka semua memandang kita terbiam, terpesona, dan bertepuk tangan. Aku tahu, dan akan bagus sekali. Itu intinya. Itu takkan pernah terjadi kalau kita tak turunkan berat badan. Kita tak bisa terus-terusan makan berlebihan. Atau kita takkan pernah bisa terbang. Itu menyebalkan. Pertama, kita berhenti makan berlebihan. Dan kemudian kita mulai berolahraga. Ulangi setelah aku. 1, 2. 1, 2. Ya ampun, aku susah payah membuat bubur dan kau malah membuangnya. Kami sangat suka buburnya, Tuan Weber. Itu terlempar secara tidak sengaja. Ya, kami makan terlalu cepat sampai terbang dari tangan kami. Karena kalian menyukainya, biar aku panaskan semangkuk lagi ya. Kau tahu, ini resep dari ibuku. Anggun. Daripada makan sampai belepotan. Kita seharusnya tidak kabur begitu saja dari Tuan Weber. Menurutku kita harus menjelaskan kenapa kita tak mau buburnya. Tapi kalau kita kasih tahu dia, nanti kejutan males kita. Ups.
Halo? Apa kau baru saja jatuh dari langit? Langit! Bukan aku. Mau makan makanan berlama? Kami punya banyak. Ya, kue ini enak sekali. Aku belum pernah mencicipi yang lebih enak. Kau juga kan? Kami punya banyak. Tidak apa-apa. Kami sedang tak makan makanan manis. Benar. Mulai sekarang kami hanya makan yang asam dan asin saja. Dan sekarang waktunya kami pergi. Apa Hupsi dan Pupsi benar-benar menolak makanan Benoto? Kita sudah lihat semuanya sekarang. Aneh sekali. Hei Munji, kau kejarlah mereka. Setidaknya bawakan mereka acar. Dan mungkin beberapa makanan juga. Bubur lagi. Mereka mau paksa kita makan banyak. Aku berharap bisa bertemu kalian berdua. Aku baru selesai potong rumput di sekitar Lugan. Dan robotnya segar dan menggiurkan. Aku harap kalian mau makan. Ini sudah mulai dingin. Dan aku bawakan kalian 1 stoples besar acar dan beberapa lemon. Ada apa dengan kalian berdua? Kami sedang coba turunkan berat badan agar saat kami jadi kupu-kupu. Kami bisa terbang dengan anggun dan lalu. Kita tak mau ada yang tahu dulu. Kalian baik-baik saja. Tuan Dickens janji tak akan bocorkan rencana kejutan terbang para ulat. Yang lebih penting lagi, dia yakinkan mereka. Teman-teman, lihat. Ada berbagai macam kupu-kupu. Ada yang tinggi dan yang pendek, yang kurus dan yang tidak terlalu kurus. Dan mereka semua bisa terbang dengan baik. Jadi Hupsi dan Popsi akhirnya makan bubur mereka. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang Selamat tahun. ulang tahun. Dan sekarang kita punya hiburan utama malam ini. Ini dari kami semua. Ini adalah model kereta api. Aku sudah mimpikan ini sepanjang hidupku. Dan sekarang, semua ini milikku. Jadi ayo, Buka itu. Kita coba jalankan. Tidak. Kau tahu, sudah harap malam. Dan kereta apinya akan berisik. Cu. Oh, aku tak mau bangunkan tetangga kita. Tapi kita akan main besok. hari yang bagus untuk coba kereta mainannya. Pupsi, bangun. Ayo main bola. Apa kau susah tidur? Aku sama sekali tidak sulit tidur. Hati ini mengganggu telingamu. Habiskan semalaman untuk merakit kereta mainan ini. Ini seperti taman hiburan sungguhan. Siapa itu? Sepertinya kita kedatangan tamu. Lala, model kereta apimu sangat luar biasa. Menurutku kereta ini membosankan. Tidak istimewa, tapi cuacanya sangat luar biasa. Keras sekali. Anginnya hangat dan menyenangkan. Sempurna untuk habiskan waktu di luar. Upsi, apa yang kau lakukan? Aku bawakan teh untuk semua tamumu. Oke, cepat saja. Tamu-tamu kita tak punya banyak waktu. Jika minum teh kita saja belum cukup menyebalkan. Kau menghancurkan mainan temanmu. Dan disitulah kesabaranku habis. Engkau. Bantu aku bawa perabotannya keluar. Dengan begini ada lebih banyak ruang untuk bangun rel kereta kita. Whoopsie, ada apa? Oh, kau tahu. Kau pikir aku tak sadar kau melirik keretaku dengan sinis. Jangan coba-coba. Ini hadiah untukku, bukan untukmu. Aku akan bermain sendiri. Sudah. Tapi ulang tahunmu di tahun depan. Jangan lupa tulis teman baru di daftar keinginan Pupsi. Lalalala.
Hei, kalian mau kemana? Kami akan memetik buah beri. Tunggu aku sebentar ya. Aku akan ambil keranjangku yang paling besar. Aku tidak tahu. Aku khawatir kau akan bosan dengan kami. Aha, tetap di rumah dan mainkan kereta apimu sendirian saja. Itulah yang kau suka. Whoopsie, apa ini? Kereta api mainanmu. Benar, aku baru sadar kalau mainan sebesar ini harus dibagi dengan yang lain. Aku mau minta maaf. Aku hilang akal saat bermain dengan rel kereta dan miniatur keretanya, kau tahu? Whoopsie! Begitulah Hopsi belajar bahwa tak ada mainan di dunia yang bisa gantikan teman sejati.